A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrat qutbur rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua perkara yang harus dilakukan. Pertama, kenikmatan itu hendaknya digunakan untuk mentaatinya dan membantu fakir miskin. Kedua, mengakui bahwa kenikmatan itu sepenuhnya milik yang maha pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jika memperoleh kenikmatan tentu harus bersyukur kepadanya. Telah berkata sebagian ahli sufi, meski perkara itu berupa sholat, zakat, puasa, haji dan semua amal kebajikan, perkara-perkara yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan keburukan bagimu. Demikian juga halnya dengan kenikmatan. Jika kenikmatan itu melalaikanmu, berarti ia buruk bagimu. Engkau kembali kepadanya dengan mendurhakainya, padahal engkau telah memperoleh kenikmatan darinya. Nifak dan dusta itu sesungguhnya masih menyertai gerakmu, siangmu dan malammu. Untuk mengelabui dirimu, syaitan telah menipumu dan menghiasinya dengan dusta. Itulah sebabnya dalam sholatmu engkau berdusta. Betapa tidak, dalam sholatmu engkau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi di hatimu masih ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu tempat engkau bersandar adalah Tuhanmu. Demikian juga segala sesuatu tempat engkau menyandarkan harapanmu. Apa yang ada di hatimu lain dengan apa yang ada di lidahmu. Katakanlah Allahu Akbar sebanyak 1000 kali di hatimu dan 1 kali di lidahmu. Engkau memiliki 1000 sesembahan selain Dia, tetapi engkau tidak malu mengucapkan La ilaha illallah. Hendaknya engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kesalahan yang pernah engkau lakukan. Apakah manfaatnya ilmu itu bagimu, wahai orang yang mengaku memiliki ilmu dan beramal? Sesungguhnya engkau telah berdusta dengan perkataanmu bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Engkau merasa puas telah memerintahkan sesuatu kepada orang lain, padahal engkau sendiri tidak mengamalkannya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Quran Surat Asy-Syaff ayat 2. Sungguh celaka, engkau telah memerintahkan kejujuran kepada manusia, tetapi kenyataannya engkau justru berdusta. Telah engkau perintahkan kepada mereka supaya bertauhid, tetapi kenyataannya engkau justru musyrik. Engkau adalah orang yang riya dan munafik, tetapi engkau mengajak mereka supaya ikhlas. Engkau perintahkan kepada manusia supaya meninggalkan maksiat, tetapi engkau justru melakukan maksiat. Dari dirimu telah tercabut rasa malu. Engkau tentu akan malu jika engkau orang yang memiliki iman. Nabi SAW bersabda, Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Engkau adalah orang yang tidak memiliki iman, yakin
dan sifat amanat. Engkau adalah orang yang telah mengkhianati ilmu, sehingga hilanglah sifat amanat itu dari dirimu. Engkau adalah orang yang menyembunyikan pengkhianatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengetahui bahwa obatnya hanyalah bertaubat. Jika iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuannya telah benar, tentu akan ia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan menyekutukannya. Engkau akan selamat dalam setiap keadaan jika engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk dan asbab. Jika seperti itu keadaanmu, engkau akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat, jin dan manusia. Dia juga akan mendekatkan dirimu kepadanya, dan dia akan mencintaimu serta menjadikan makhluk lainnya mencintaimu. Perkara ini merupakan landasan dan permulaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Asas dalam masalah ini adalah membenarkan keduanya, yakni Islam kemudian iman, lalu mengamalkan kitabullah dan syariat Rasul-Nya dengan sepenuh keikhlasan dan tauhid yang sempurna. Orang beriman adalah orang yang fana dari dirinya, amalnya, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman adalah orang yang melakukan amal tanpa dihitung-hitung, dan ia senantiasa menahan diri dan nafsunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jalannya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Sesungguhnya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membolak-balikkan mereka. Oleh karena itu, hendaknya engkau zuhud terhadap sesuatu, dan hendaknya engkau rela terhadap pengaturannya. Manakala mereka ridho, dia akan membolak-balikkannya kepada kudrat atau kekuasaannya. Sungguh berbahagia orang yang tidak mengingkari nikmat, ridho terhadap takdir, memperhatikan perbuatan yang menentukan, dan beramal dengan kemampuan. Merasa senang di dekatnya, merasa kaya dengannya, dan tidak membutuhkan makhluk merupakan tanda kenikmatan yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang tidak membutuhkan makhluk jika hati orang itu telah sampai kepada Tuhannya. Jika seseorang mendekatkan diri kepadanya, maka dia akan mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Quran Surat Yusuf ayat 54. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang tersebut untuk menjadi khalifah di kerajaannya, serta menyerahkan segala urusannya kepadanya, sebagaimana dia telah mengangkat Yusuf alaihi salam sebagai penguasa di Mesir. Jika hati telah bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menempatkan orang itu di hati para hamba, sehingga menjadi kiblat bagi semua orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan amal yang ikhlas merupakan jalan untuk menuju kepada tingkatan ini. Jika hal itu sudah menjadi tujuannya, ia tidak akan malas untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemalasan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Bersabda Nabi SAW, jika seorang hamba terlambat dalam beramal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bencana berupa kesedihan. Semoga kita mendapat manfaat dan dibukakan mata hati kita untuk bisa merenungkan apa yang menjadi nasihat waliullah
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih ini, untuk bisa menunjuki kita jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.